Manusia itu makhluk sosial ya. Jadi kita perlu berteman dengan orang lain, kita perlu bersosialisasi dengan orang lain. Namun ketika kita berteman dan juga bersosialisasi, kita perlu lihat dulu siapa orangnya, bagaimana lingkungannya, karena itu juga bisa mempengaruhi diri kita juga. Jadi cerita ini berasal dari Fukuoka, Jepang. Dua orang perempuan, yang satu bernama Ri Ikari berusia 39 tahun, yang satu berusia Emiko Akahori berusia 48 tahun. Mereka berteman di tahun 2016 dan pertemanan mereka itu berasal dari sekolah anak, kayak biasa ya ibu-ibu gitu di sekolah, kemudian ketemu sama ibu-ibu lain, ngobrol-ngobrol klop. Kemudian mereka berteman dan akhirnya sampai Emiko itu main ke rumahnya Ri itu tadi. Nah, ketika Emiko main ke rumah Ri, dia melihat kondisi rumah Ri dan juga kondisi ekonominya itu bagus, hingga Ri percaya sama Emiko karena Emiko di sini diceritakan punya kelebihan, contoh dia bisa ini, dia bisa itu, hingga membuat Ri itu kagum dan juga berteman dengannya semakin dekat. Hingga kemudian muncullah problem di sini. Emiko menghasut Ri, dia bilang suami Ri itu bermain di belakangnya, atau dalam arti lain adalah selingkuh. Dan di sini Ri langsung percaya aja sama Emiko, hingga akhirnya dia bertengkar tuh ya sama suaminya. Ketika dia bertengkar sama suaminya, dia menuduh suaminya selingkuh, namun suaminya karena tidak, dia bilang tidak. Hingga kemudian Emiko menawarkan ke Ri untuk menyewakan detektif. Terus sini, ketika Emiko meminta Ri untuk menyewakan detektif, Ri dimintai uang. Dia bilang itu untuk menyewa detektif itu tadi. Hingga akhirnya di tahun 2019, Ri dan juga suaminya akhirnya bercerai karena hasutan dari Emiko tadi. Di tahun 2019 ketika mereka bercerai itu, akhirnya hak asuh jatuh kepada tangan Ri. Kebetulan dia punya 3 orang anak di sini, dan anak yang terakhir berusia 5 tahun. Kondisi ekonomi Ri kemudian semakin buruk karena dia diporotin sama Emiko, namun di sini dia tidak sadar dengan berbagai macam tipu daya dan alasan. Salah satunya ketika dimintai uang, si Emiko bilang ini untuk uang dia dikasih ke Yakuza untuk melindungi dirinya dari Yakuza, atau bahkan meminta Yakuza untuk melindungi dirinya, entah seperti apa itu. Intinya dia minta uang kepada Ri untuk uang perlindungan. Kemudian dengan alasan porotan-porotan lain, Ri percaya aja sama Emiko. Nah, kemudian kondisi ekonomi Ri itu semakin buruk, hingga sampai dia jual rumah, dan dia bahkan untuk makan pun sangat kesulitan dan mengandalkan bantuan kebaikan dari masyarakat sekitar. Dan di sini lagi uang bantuan tersebut digunakan untuk ngasih ke Emiko lagi, diporotin aja terus seperti itu. Entah kenapa dia jadi nggak sadar, kan sudah keterlaluan ya dalam hal ini. Dan kamu pasti dengarnya juga greget banget, kenapa sih dia percaya kayak gitu aja sama orang? Kan harus dicek dulu, kan harus diteliti dulu. Nah, kita bahas itu nanti di belakang. Hingga kemudian kondisi ekonomi semakin buruk. Singkat cerita, warga menemukan keganjalan yang ada di Ri dan juga keluarganya bersama 3 anaknya tadi. Hingga kemudian polisi datang dan menemukan kondisi anak Ri yang terakhir itu dalam kondisi sangat lemah. Hingga dibawa ke rumah sakit, namun sayang sekali nyawanya tidak tertolong, dan akhirnya sebabnya karena malnutrisi. Dan diketahui di situ ternyata anaknya tidak diberi makan selama 10 hari dan hanya dikasih air putih. Bayangkan anak usia 5 tahun yang masih butuh nutrisi dan butuh gizi yang cukup untuk dirinya, untuk pertumbuhannya, cuma dikasih minum selama 10 hari. Nggak dikasih makan. Kita aja yang dewasa ketika nggak makan seharian pun lemes banget kan, apalagi ini 10 hari. Nah, di sini akhirnya putranya meninggal yang berusia 5 tahun itu, begitu juga dengan 2 anaknya. Alhamdulillah masih selamat, namun kondisinya juga lemah. Kemudian Ri dan juga sahabatnya itu tertangkap oleh polisi, dan di sini Emiko baru membuka semuanya. Ternyata segala yang diungkapkan, segala hasutan yang diberikan, mulai dari suaminya Ri yang selingkuh tadi, itu adalah sekedar bohongan aja. Itu cuma skenario yang dibuat buat morotin Ri itu tadi, yang selama ini padahal Ri menganggap Emiko sebagai sahabatnya. Gimana perasaan kamu dengernya? Gemes banget kan ya, gimana bisa orang kok semudah itu percaya sama orang lain. Jadi pelajarannya, jangan mudah percaya pada siapapun. Semudah itu. Apalagi cuma dari penampilan or first impression, kesan pertama, atau dari perkataannya. Karena penampilan itu bisa direkayasa. Gampang banget buat direkayasa,
dan juga apa yang dikatakan pun juga bisa dibuat-buat. Dalam hal ini kita perlu cek dulu, kita perlu cross check gimana orang ini, gimana lingkungannya untuk memastikan dia baik atau tidak. Contoh di sini, ketika dia dihasut dan mudah percaya suamimu selingkuh loh, seharusnya kita cek dulu bener nggak kayak gitu. Tapi dia langsung percaya, bahkan ngasih uang kepada sahabatnya itu tadi buat menyewa detektif. Iya kalau misalkan uangnya dipakai buat nyewa detektif beneran, iya kalau enggak, atau dipakai buat nyewa detektif pun itu detektif bohong-bohongan terus kemudian diminta buat merekayasa hasil atau datanya, kan bisa juga seperti itu. Jadi perlu berhati-hati, jangan cuma lihat dari cover, kita juga perlu ngecek orangnya seperti apa. Dalam hal jodoh juga kayak gitu, ketika seseorang terlihat baik, jangan percaya terhadap penilaian singkat atau penilaian kilat yang kita lakukan. Wah, penampilan dia rapi, berarti dia orangnya baik. Wah, dia sopan banget sama mama atau papa, berarti dia orang yang sopan. Karena itu adalah basic thing. Itu adalah hal-hal dasar yang semua orang memang harusnya seperti itu. Apa yang kita lihat itu belum tentu menggambarkan orang itu seperti apa. Berhenti menggunakan penilaian singkat yang kita lakukan karena itu bisa direkayasa. Contoh orang itu bawa mobil, oh orang itu berarti kaya ya, kayak gitu. Sekarang mobil pun juga bisa rental ya kan ya. Setelah melakukan pengecekan dan mendapatkan data, kamu kan jadi tahu ya, ini orang aslinya seperti apa. Kemudian dari situ kamu bisa memfilter, hanya kamu izinkan orang-orang yang baik yang bisa masuk ke kamu. Kalau dia udah jelas-jelas toksik, mohon untuk tidak dekat-dekat. Karena kita tidak bisa memastikan kekuatan kita. Kita nggak tahu seberapa kuat kita sampai kita keseret atau terpengaruh. Contoh dalam hal ini ya, Ri sampai menjual rumahnya, sampai kehilangan semuanya, sampai dia di penjara, dia harus kehilangan putranya yang masih berusia 5 tahun karena nurutin omongan sahabatnya itu tadi. Kemudian dia cerai sama suaminya yang sebelumnya nggak kenapa-napa, hingga akhirnya dia cerai gara-gara hasutannya. Seperti itu. Setelah kamu dapat datanya, kan kamu jadi bisa membedakan orang ini baik atau enggak ya, dia toksik atau enggak ya. Nah setelah itu kamu yang menentukan, kamu yang memfilter hanya orang-orang yang baik yang bisa masuk ke circle kamu. Kalau jelas orangnya toksik, ya monggo untuk ditinggalkan. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, lingkungan itu mempengaruhi bagaimana kita. Ri aja sampai kehilangan semua hartanya, kemudian sampai jual rumah itu tadi, sampai kehilangan suaminya, dalam arti bercerai, kemudian putra yang terakhir meninggal gara-gara mengikuti saran dari sahabatnya itu tadi. Kemudian kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keputusan yang mau kita ambil, kapanpun itu dan dimanapun kita berada, karena kita sama-sama manusia ya, kita nggak tahu orang ini baik atau enggak ya, aslinya itu seperti apa. Selangkah kemudian aja kita nggak tahu kita akan bertemu sama siapa aja, apakah orang itu bagus buat kehidupan kita atau tidak. Terus kemudian lingkungan juga, lingkungan mana yang baik untuk pertumbuhan diri kita atau yang toksik yang kita perlu hindari. Allah yang tahu itu semuanya, jadi kita libatkan Allah di setiap keputusan yang kita ambil, karena Allah yang tahu apapun yang terbaik buat kita, dan Allah yang berkuasa untuk melindungi kita dari segala mara bahaya dengan kita berdoa, sehingga Allah tuntun hati kita dalam sebuah kebaikan dan hindarkan kita dari segala macam bentuk keburukan. Semoga cerita ini bisa membantu kita buat banyak belajar untuk lebih memfilter dan juga menyeleksi siapa aja yang boleh masuk ke circle kita. Karena kita ibaratnya itu seperti rumah. Kalau rumah itu nggak semuanya boleh masuk ke rumah kamu kan, nggak semuanya bisa masuk ke ruang keluarga kan, hanya orang tertentu aja yang boleh masuk. Kalau semuanya boleh masuk dan ada pencuri salah satunya, barang-barang yang berharga yang kamu miliki bisa diambil, rumah kamu bisa berantakan, dan siapa yang repot? Pemilik rumah. Bukan berarti meminta untuk berprasangka buruk kepada semua orang, tapi kita berhati-hati. Bukan berprasangka buruk, tapi berhati-hati. Dan juga dengan berdoa dan melibatkan Allah di setiap keputusan yang kita ambil. Karena Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita, dan Allah yang melindungi kita dari segala keburukan. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat. Dan untuk kamu yang punya pengalaman toxic friend atau dalam hal lain di tetangga kamu ataupun dalam keluarga kamu mengalami hal yang sama atau kurang lebih sama, kamu boleh share dan cerita di kolom komentar untuk pembelajaran bagi siapapun yang membacanya. Seperti itu, sampai jumpa di next video. Jaga diri kamu, libatkan Allah ya di setiap apapun yang kita ambil, keputusan apapun itu, karena Allah akan melindungi kita dan pasti melindungi kita jika kita melibatkannya.
Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.